Perkenalkan, nama saya Anggela Margareta dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi medan magnet. Selamat menyaksikan. Kita masuk pada materi induksi medan magnet. Induksi medan magnet dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, medan magnet dan arus listrik. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet atau benda yang memiliki sifat magnetik. Saat medan magnet tersebut memengaruhi benda lain yang memiliki sifat magnetik atau partikel bermuatan seperti elektron. Medan magnet ini diciptakan oleh pergerakan partikel bermuatan dalam materi yang memiliki sifat magnetik. Salah satu ciri khas dari medan magnet adalah adanya kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet akan saling menarik jika kutub yang berbeda bertemu, atau saling tolak jika kutub yang sama bertemu. Garis medan magnet ini membentuk pola yang tertutup, dengan garis-garis medan yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Ini adalah konsep dasar fisika yang digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang melibatkan magnetisme. Yang kedua ada hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart digunakan untuk menghitung medan magnet yang sangat kecil yang diperoleh pada titik yang dilokalisasi oleh vektor. Secara matematis, hukum Biot-Savart dapat ditulis dengan persamaan berikut. dB sama dengan K I dl sin theta per R kuadrat sama dengan mu0 per 4pi I dl sin theta per R kuadrat. Keterangan dB sama dengan induksi magnet di suatu titik. I sama dengan kuat arus listrik. dl sama dengan panjang elemen kawat berarus. Theta sama dengan sudut antara arah kuat arus listrik dengan garis hubung titik ke kawat berarus. K sama dengan bilangan konstanta. R sama dengan jarak dari titik ke panjang elemen kawat berarus. Yang ketiga ada induksi magnetik di sekitar kawat lurus berarus listrik. Besarnya induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik sebagai berikut. BP sama dengan mu0 I per 2pi A. Keterangan BP sama dengan induksi magnetik di suatu titik. I sama dengan kuat arus listrik. mu0 sama dengan permeabilitas ruang hampa. A sama dengan jarak titik ke kawat penghantar. Yang keempat ada induksi magnetik pada sumbu lingkaran kawat berarus listrik. Kawat lurus melingkar yang dialiri arus listrik pada arah tertentu, maka di sumbu pusat lingkaran akan timbul medan magnet dengan arah tertentu. Besar medan magnet di sekitar kawat melingkar dipengaruhi oleh besar arus listrik dan jari-jari lingkaran kawat. Semakin besar kuat arus yang diberikan dan semakin kecil jari-jari lingkaran kawat, maka semakin besar kuat medan magnetnya. Besar kuat medan magnet pada kawat melingkar dapat dirumuskan seperti di bawah ini. B sama dengan mu0 I per 2R. Untuk jumlah N lilitan, B sama dengan mu0 I N per 2R. Keterangan B sama dengan medan magnet, I sama dengan kuat arus listrik, R sama dengan jari-jari lingkaran, mu0 sama dengan permeabilitas ruang hampa, N sama dengan jumlah lilitan. Yang kelima ada induksi magnet pada solenoida. Solenoida didefinisikan sebagai sebuah kumparan dari kawat yang diameternya sangat kecil dibanding panjangnya. Apabila dialiri arus listrik, kumparan ini akan menjadi magnet listrik. Medan solenoida tersebut merupakan jumlah vektor dari medan-medan yang ditimbulkan oleh semua lilitan yang membentuk solenoida tersebut. Rumus solenoida: pada pusat solenoida, BP sama dengan mu0 I N per L. Pada ujung solenoida, BU sama dengan mu0 I N per 2L. Keterangan B sama dengan induksi magnet, mu0 sama dengan permeabilitas ruang hampa, I sama dengan kuat arus, N sama dengan banyak lilitan, L sama dengan keliling lingkaran sama dengan 2pi R. Yang keenam ada induksi magnet pada toroida. Solenoida panjang yang dilengkungkan sehingga terbentuk lingkaran dinamakan toroida.
seperti yang terlihat pada gambar di samping. Rumus toroida B sama dengan mu0 I N per 2 pi A. Keterangan B sama dengan induksi magnet, mu0 sama dengan permeabilitas ruang hampa, I sama dengan kuat arus, N sama dengan banyak lilitan, L sama dengan keliling lingkaran sama dengan 2 pi R. Selanjutnya kita masuk pada materi gaya Lorentz dan flux magnet. Gaya Lorentz dibagi menjadi 3. Yang pertama, besar gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gaya yang bekerja pada sebuah penghantar berarus listrik dalam medan magnet. Besarnya gaya magnetik atau gaya Lorentz dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Fl sama dengan B titik I titik L titik sin theta. Keterangan V sama dengan gaya Lorentz, B sama dengan medan listrik, L sama dengan panjang kawat penghantar, I sama dengan kuat arus, theta sama dengan sudut Lorentz arah arus dengan arah induksi magnet. Yang kedua, gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Gerak muatan listrik dalam medan magnet dalam pemakaian sehari-hari. Misalkan, gerak elektron pada tabung sinar katode. Gerak partikel bermuatan dalam siliktron. Gerak elektron yang diproyeksikan dalam layar televisi. Gerak ion dalam spektrograf massa dan sebagainya. Rumusnya Fl sama dengan Q V B sin theta. Keterangan F sama dengan gaya magnetik, B sama dengan medan magnet, Q sama dengan besarnya muatan listrik, V sama dengan kecepatan muatan listrik, theta sama dengan sudut Lorentz arah arus dengan arah induksi magnet. Yang ketiga, ada gaya Lorentz antara dua kawat sejajar berarus. Dua kawat dengan ukuran sama dan sejajar dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang tegak lurus dengan arusnya. Gaya Lorentz kedua kawat akan saling tarik-menarik jika arusnya searah dan akan saling tolak-menolak jika arus tidak searah, karena kedua kawat memiliki ukuran dan panjang yang sama. Maka sesuai dengan hukum Newton, gaya Lorentz yang dimiliki kawat sama besarnya, dalam kurung V1 sama dengan V2 sama dengan V, sehingga rumus gaya Lorentz pada kawat sejajar yang dialiri arus listrik adalah V sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi R kali L. Keterangan mu0 sama dengan permeabilitas vakum, I1 sama dengan kuat arus pada kawat 1, I2 sama dengan kuat arus pada kawat 2, R sama dengan jarak antara kawat, L sama dengan panjang kawat. Selanjutnya ada flux magnet. Flux magnetik sering disimbolkan P adalah ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang tertentu, misalnya kumparan kawat. Hal ini sering pula disebut kerapatan medan magnet. Satuan flux magnetik dalam satuan internasional adalah Weber. Weber merupakan satuan turunan dari Volt detik. Rumusnya P sama dengan BA cos theta. Keterangan P sama dengan flux magnet. Theta sama dengan sudut yang terbentuk pada bidang normal terhadap induksi magnet. B sama dengan medan magnet atau rapat flux magnet. A sama dengan luas. Dari materi yang saya jelaskan barusan, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, suatu solenoida yang panjangnya 2 meter memiliki 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Jika solenoida dialiri arus 0,5 A, tentukan induksi magnetik A di pusat solenoida, B di ujung solenoida. Diketahui L sama dengan 2M, N sama dengan 800 lilitan, I sama dengan 0,5 A. Ditanya A di pusat solenoida BP, B di ujung solenoida BU. Jawab A. BP sama dengan mu0 I N per L sama dengan dalam kurung 4pi kali 10 pangkat min 7 tutup kurung, buka kurung 0,5 tutup kurung.
buka kurung 800 tutup kurung per 2 sama dengan 8 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. B. BU sama dengan mu 0 I N per 2L sama dengan 1 per 2 B pusat sama dengan 1 per 2 buka kurung 8 pi kali 10 pangkat min 5 tutup kurung sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 5 T. Contoh soal yang kedua, sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 10 cm dialiri arus 4A dengan banyaknya lilitan kawat 10 lilitan. Berapakah besar medan magnet pada kawat tersebut? Buka kurung mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Diketahui R sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 3 M. I sama dengan 4A. Mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Wb AM. Ditanya B sama dengan titik-titik. Jawaban B sama dengan mu 0 I N per 2R sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 4 kali 10 per 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 160 pi kali 10 pangkat min 7 per 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 8 pi kali 10 pangkat min 3 Wb per meter kuadrat. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.